Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd. Pendengar podcast Khadimul Ummah dimanapun berada, alhamdulillah kita kembali lagi mengadakan bincang-bincang bersama Ustadz Fajar. Kaifal Ustadz? Alhamdulillah khair. Antum sehat ya? Ya Ustadz, alhamdulillah. Ini Ustadz, kita mau bincang-bincang mengenai yang hari ini tren di Indonesia atau viral, Ustaz. Wih, apa itu? Boneka arwah, Ustaz. Oh iya boneka. Atau nyimak juga, Ustaz ya? Ya, saya lihat beberapa video di YouTube, juga beberapa ya berita-berita lah. Ini kayak lagi hangat ini memang. Lagi hangat. Ya. Dan beberapa selebritis dan mungkin artis-artis saya lihat memang banyak yang betul mengadopsi gitu, Ustaz. Ini yang menjadi menarik sebenarnya untuk dibincangkan ini karena ini pengaruhnya di masyarakat saya pikir. Iya. Jadi cukup tersebar secara masif itu. Dan urgent juga ya, Ustaz ya? Oh, betul. Bahaya. Betul, ini ada persoalan akidah juga di sini. Dan juga nanti kita mungkin berbicara selain tentang bagaimana akidah dan juga sentuhan fikihnya, Ustaz, mengenai yang viral ini, Ustaz. Iya, insyaallah. Semoga bisa dijawab lah. Insyaallah. Iya. Ya, secara santai mungkin, Ustaz ya. Betul. Ya santai-santai aja lah. Persoalan begini kan ya responnya santai, tapi serius gitu. Serius. Apa yang kita sampaikan ya memang betul berangkat dari dari ilmu, Ustaz ya. Insyaallah ya. Semoga bisa. Nah, ini kita lihat banyak yang mengadopsi, Ustaz, mungkin ya beberapa artis, kemudian pengusaha dan lain sebagainya. Lah, untuk awal ini bagaimana Ustadz melihat fenomena ini, Ustadz? Kalau saya pertama melihatnya ini ya persoalan boneka arwah atau spirit doll ini ya sebenarnya lucu-lucuan saya lihatnya. Yeah. Artinya kita ini hidup di era yang generasi yang sudah 2022 ini sudah. Teknologi saya sudah 4.0. Sinyal internet aja sudah mau 5G. Sudah 5, Ustadz. Iya, tapi di tengah masyarakat yang modern ini kita justru mendapati satu paradoks ya. Maksudnya perilaku masyarakat kita yang katanya hidupnya di tengah modernisme ini kemudian justru percaya pada hal-hal yang menurut saya konyol lah ya. Apalagi ini kita mungkin nanti akan melihat dari perspektifnya Islam memandang tentunya. Nggak terlalu meluas, kita tidak akan meluas kemana-mana. Artinya mungkin ya boleh jadi ya mungkin ya ada beberapa masyarakat kita yang memang punya keyakinan seperti itu. Artinya di luar bingkai keislaman, oke lah kita hormati itu mungkin keyakinan di agama mereka. Tapi kalau kita bisa dibicarakan itu dalam sesi keislaman dari sudut pandang keislaman, nah ini jadi soal mungkin. Jadi secara ringkas saya melihatnya aneh sih ya. Orang hari ini masih percaya yang seperti itu. Ada boneka diisi arwah yang katanya arwahnya dari mana? Dari orang yang sudah meninggal. Sudah meninggal, dimasukkan ke boneka itu. Nah, jadi soal ini. Kemudian yang lebih konyol lagi menurut saya adalah mereka meyakini boneka ini bisa memberikan suatu spirit atau semangat. Nah, di sini letak anunya, Ustaz. Mungkin yang masalah. Ini artinya aneh lah ya, lucu juga. Artinya dia menganggap itu boneka bisa memberikan satu manfaat itu. Jadi padahal ini ya mungkin ya judulnya keren lah ya, spirit doll. Padahal mungkin kayak kalau kita lihat orang-orang dulu ini seperti jenglot atau jelangkung, ya mirip-mirip gitu lah. Semacam pembaruan istilah saja. Nanti ada soal juga nih, masalah istilah yang digunakan. Sehingga terjadi pergeseran makna, penyimpangan-penyimpangan tersebut. Dan ini terjadi di beberapa sisi lah. Mungkin kita bisa bedah. Tapi sebelum jauh ke situ, kita mungkin berangkat dari hukum fikihnya dulu, bermain boneka itu bagaimana. Nah, itu penting juga mungkin kita lihat. Artinya begini, kalau kita lihat dalam fikih Islam, orang bermain boneka itu hukumnya apa dulu? Para ulama itu berdasarkan hadis Aisyah ya. Bahwasanya Aisyah itu pernah main boneka itu. Karena Aisyah kan memang istri Nabi yang remaja lah ya istilahnya. Dan Nabi SAW tidak mengingkari itu ya. Dan juga dalam beberapa riwayat ya saya simpulkan secara ringkas yang pada umumnya hukum bermain boneka bagi anak-anak itu dibolehkan. Terlepas ada ulama yang khilaf dalam soal itu. Ya, tapi secara umum anggaplah itu khilaf, tapi ternyata ada ulama yang tetap membolehkan itu. Berangkat dari hadis Aisyah tadi. Dari hadis Aisyah tadi. Tapi kemudian yang menarik adalah apa hukumnya kemudian menjadikan boneka itu dinilai lebih daripada fungsinya. Kan boneka nih ya sekedar alat bermain saja. Tapi kemudian yang jadi soal adalah kemudian menganggap boneka ini punya nilai lebih dari fungsi utamanya. Ini yang berbahaya menurut saya. Ya, tadi karena ada spirit doll tadi. Ini boneka sudah diisi gitu. Ya. Diisi apa?
ini ada ruh katanya, ada ruh anak-anak kecil yang meninggal, kemudian mereka dimasukkan ke dalam situ. Baru apa lagi namanya? Ini arwah-arwah orang-orang yang kemudian gentayangan kita dimasukkan ke situ. Nah, ini yang bilang saya pikir ini udah keluar dari konteks fikih ini. Artinya ada persoalan yang lebih urgent untuk dibahas. Iya, seperti itu. Akidah saja. Jadi kalau misalkan dari segi fikih memang ada ikhtilaf para ulama, ada yang membolehkan berangkat dari hadis Aisyah, ada juga yang mengatakan bahwa itu lebih baik ditinggalkan. Kalau secara akidah lebih mendalam lagi, kenapa Ustaz? Bagaimana ulasannya? Begini ya, orang-orang terdahulu itu ya sebenarnya ketika yang jadi soal itu adalah ketika suatu benda kita meyakini dia punya nilai lebih daripada fungsinya, itu yang menurut saya bahaya sekali itu. Karena orang-orang terdahulu juga mereka menganggap patung-patung itu punya nilai lebih daripada fungsinya. Berhala-berhala terdahulu ya. Seperti misalnya di era Nabi Musa itu ada Samiri itu. Samiri tokoh yang kemudian berpengaruh dan berperan besar menciptakan sebuah patung anak sapi yang terbuat dari emas. Kemudian patung itu dia desain sedemikian rupa bisa bersuara. Jadi kalau boneka hari ini belum bisa bersuara itu. Nah, ini Samiri sudah bisa bikin boneka bersuara. Lebih canggih Samiri. Lebih canggih sebenarnya ya. Padahal Nabi Musa kan 4.000 tahun yang lalu itu. Nah, kemudian anak sapi ini kemudian disembah oleh Bani Israel. Artinya apa? Mereka menganggap anak sapi ini bisa mendatangkan manfaat dan madarat. Wah, berarti posisinya sudah seperti Tuhan. Ya, dituhankan. Nah, saya khawatir ini, ada kekhawatiran ini. Akan menjurus ke sana. Ada menjurus ke sana. Awalnya mungkin sebagai koleksi pribadi, tapi sudah ada isyarat-isyarat menuju ke sana itu. Karena mereka merasa boneka-boneka ini bisa, ini saya kalau saya memiliki ini, itu saya makin semangat, makin semangat ibadah katanya. Baru makin bisa membuat rajin sedekah, rezeki lancar. Ini kacau ini kalau saya pikir ini. Itu sudah artinya ini udah mengarah ke situ. Terlepas ini saya ingin komentari ini tapi dalam lingkup kaum muslimin ya. Tapi dalam orang-orang Islam lah ya. Karena kalau bukan orang Islam ya nggak masalah lah, nggak jadi soal. Artinya mungkin dia punya keyakinan dalam agama mereka. Itu sudah udah lepas urusan mereka. Kita hormati itu. Tapi kita di sini ternyata praktisi ini yang kemudian menjadi kolektor boneka arwah ini orang Muslim. Ini jadi soal ini. Dan ini artinya ini berangkat dari kepedulian kita sebagai seorang Muslim juga untuk saling mengingatkan. Jangan sampai mereka jatuh kepada kesalahan-kesalahan yang berbahaya. Khawatir dosa syirik bahkan. Dan ini dosa syirik kan bahaya artinya ketika orang melakukan dosa syirik paling besar. Sabu mubiqat itu 7 yang membinasakan, satu dosa syirik. Wah, ini bahaya sekali nih kalau sampai orang jatuh seperti ini. Ini perlu kita ingatkan. Iya betul. Dan poin kedua, sebagai bentuk pengingatan kita ini ya tentu mungkin boleh jadi saya husnuzon mereka nggak paham. Artinya orang-orang yang kemudian terlanjur mengikuti ini ya mungkin nggak paham mereka. Ya oke lah mereka nggak tahu, ya kita semoga para ustadz juga sudah menjelaskan ini. Ya tentu kita kapasitas ustadz yang memiliki keilmuan yang mapan ya tentunya. Mereka pasti sudah harus terlibat menjelaskan ini kepada umat. Oh, jadi saya lihat memang Ustadz bahwa ini ada semacam mengikut tren. Karena selain di Indonesia, ini lebih dulu di Thailand Ustadz ya? Saya nggak tahu ya kalau di Thailand. Di Thailand ya, ini jadi sejarah singkatnya ini lebih dahulu tren di Thailand dengan keyakinan mereka mungkin Hindu-Buddha Ustadz. Biasa dikenal dengan boneka ini Luktep. Jadi ini yang kemudian bagi mereka membawa berkah bagi kehidupan mereka dengan memelihara itu. Kemudian baru belakangan ini kayak semacam mengadopsi tren itu dari negara sana oleh mungkin masyarakat di Indonesia. Nah, ini mungkin yang mereka pikir bahwa ya saya tidak mengapa mengikuti tren ini, tapi mereka lupa bahwa ternyata ada hal muskil di dalamnya. Seperti itu Ustaz. Ini juga yang perlu kadang masyarakat kita ini di era kemudahan teknologi hari ini arus informasi yang begitu cepat sehingga kadang orang mudah mengikuti sesuatu yang dia tidak paham ilmunya itu. Ya kan tadi kan mungkin kalau memang keren saja Ustaz. Iya, artinya karena itu dipromosikan oleh artis-artis ibu kota yang followersnya mungkin jutaan. Kemudian wah ini keren nih, tren baru nih, saya harus ikut nih. Kalau enggak nanti mungkin dikucilkan dari circle pergaulannya. Seperti itu. Ini jadi soal, jadi latah lah.
Jadi anak-anak sekarang ini kadang nggak punya ilmu, artinya nggak paham itu apa. Ya. Ya, dan ini Hanya bahaya karena sekali. tren, kemudian dia mengikuti keren-kerenan. Keren-keren. Dan ini bahaya sekali nih, orang latah itu bahaya sekali. Artinya dia itu dalam beraktivitas itu didikte oleh keadaan itu. Artinya nggak punya prinsip dalam hidupnya. Padahal muslim itu kan harusnya hidupnya itu dikawal oleh hukum syariat itu. Ini halal, kerjakan, boleh. Oh ini haram, ya tinggalkan. Ini wajib, laksanakan. Oh ini mubah, berarti longgar di dalam. Jadi bukan bilang, oh ini sekarang yang sedang berlaku, saya mengikuti kerjakan itu. Oh ini tren, aku harus ikuti. Gitu. Sebentar dulu, tahan diri dulu. Lihat dulu hukumnya apa ini. Ya. Ya, misalnya ya tren fashion tertentu ada apa? Lihat sebentar sebelum kita ikut-ikutan, latah ikut-ikutan. Coba periksa dulu. Ini dikaji dalam perspektif Islam. Syariat Islam berkomentar seperti apa? Seperti apa? Tentu kalau kita masyarakat umum nggak punya kapasitas tentang itu. Tentu ikutlah para ulama yang sudah berkomentar, yang sudah menghukumi itu. Ya MUI di Indonesia ada ataupun para ustadz-ustadz yang ada di negeri kita. Jadi jangan latah langsung lah. Jadi muslim itu harus menjadikan hukum syariat itu sebagai pengawal dalam kehidupan dan langkahnya. Oh ini halal, ya kerjakan. Ini haram, tinggalkan. Harus seperti itu. Jadi memang kalau misalkan ada tren masuk, ya kita langsung melihat dari kacamata Islam dulu, Ustaz ya. Betul. Kalau memang sudah clear bahwa oh ini boleh, tidak mengapa, tidak ada hukum Islam yang dilanggar, baru kemudian kita it's okay kalau mau itu betul mengikutinya. Iya. Memang harus seperti itu. Karena muslim itu kan ya harus tunduk lah ya. Namanya kita jadi orang Islam itu ya aturan kita aturan Islam. Ya itulah yang menunjukkan kita sebagai hamba yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi saya lihat ada ustadz mungkin yang orang mengenalnya di Indonesia mengenalnya ustadz tapi menganggap oh itu sebagai simbol apa ya? Dengan memiliki boneka arwah itu pelampiasan kebahagiaan, Ustaz. Bagaimana menurut antum? Artinya begini, itu kan pendapat ya. Pendapat individu. Itu pendapat individu. Saya pikir ya mungkin kita perlu melihatnya lebih jeli tadi. Artinya hal dasar yang menjadi pijakan seorang muslim itu ya adalah memang bagaimana Islam memandang itu. Berdasarkan tentu nas-nas yang diakui sebagai landasan hukum. Artinya saya tidak tahu Ustadz itu kemudian memandang itu dari sisi apa. Karena kalau kita melihat dari sisi hukum tadi, wah ini kan ada bahaya besar ini yang menuju di sana. Taruhlah hukum bermain boneka boleh. Ya, tadi ya, taruhlah hukum bermain boneka boleh. Tapi ada apa namanya? Arah menuju ke arah tadi yang sifatnya berbahaya tadi. Yang kita khawatirkan itu justru nanti memberikan madarat yang besar bagi umat. Terkhusus dalam bab akidah tadi. Bab akidah. Maka kita harus menutup itu. Dan ini saya lihat yang bisa melihat ini para ulama ya, para ulama yang bisa melihat itu. Jadi saya pikir kita harus jadikan ini urusan yang besar. Artinya jangan sampai kemudian justru kan pendapat semata saja. Ya, kalau ada yang berpendapat seperti itu. Dan saya pikir itu sekedar komentar ringan. Ringan saja. Artinya kembalikanlah kepada ulama yang punya kapasitas untuk bicara. Termasuk kita di sini kan cuma sekedar mengomentar itu saja. Tapi Ustaz, selain kalau kita melihat dari sisi keislaman, saya membaca beberapa artikel itu ada memang seorang psikolog yang menganggap bahwa itu memang suatu kelainan yang kalau kita memiliki boneka kemudian menganggapnya sebagai seorang anak yang diasuh sebagaimana mengasuh seorang anak, itu merupakan kelainan memang, Ustaz. Jadi sebenarnya kalau kita tidak usah berbicara jauh tentang keislaman, secara psikologi saja itu dianggap sebuah kelainan. Bagaimana mungkin benda yang tidak bernyawa kemudian diperlakukan sebagaimana betul. manusia yang bernyawa, Ustaz. Ya, menarik memang itu. Ya, artinya dulu ya kita kembali ke konteks sebelum Islam datang, sebelum Rasulullah diutus itu. Orang-orang Arab jahiliyah itu ya. Ini mirip-mirip nih modelnya. Saya lihat ya modelnya agak mirip-mirip. Berarti ada pola yang sama. Ada pola yang sama. Orang-orang Arab jahiliyah dulu itu mereka tuh bikin patung sendiri. Berhala ya. Berhala itu kemudian mereka sembah. Ini tentu tingkatnya sudah lebih parah ini ya. Karena sudah dituhankan ini berhala-berhala itu. Sesuatu yang dia buat sendiri. Dia buat sendiri. Kemudian dia jadikan Tuhan, dia sembah, dia kasih nama sendiri. Baru dia kasih ya sesajen lah kalau bahasa kita. Kata dia menganggap ini persembahan segala macam. Dia taruhkan makanan di situ. Dia potongkan kambing, baru dagingnya diletakkan di mana di sekitar berhala itu. Ya. Kemudian darahnya kemudian dibalurkan ke patung tersebut. Yang mengatakan ini bisa mendatangkan keberkahan. Nah saya lihat mirip nih. Nih boneka arwah ini saya lihat kemarin beberapa videonya. Dikasih makan. Dikasih makan bagaimana, Ustaz ya? Disewakan babysitter. Nah, baru ada perawatnya ya? Ada perawatnya, dikasih makan. Ya, astagfirullah.
Artinya apa? Saya lihat kemarin lucunya apa? Oh ini boneka saya yang ini katanya dia suka makan bakso, dibelikan bakso. Ya, oh ini yang ini suka nasi padang nih, diberikan nasi padang. Yang ini kalau ini sukanya cimol. Dibelikan cimol. Gorengan nasi kucing. Boneka dikasih makan coba. Oh, ini saya bilang, wah ini saya bilang udah tabzir. Pertama tabzir. Ya, memang kalau dipandang banyak hal yang cacat ya. Artinya nggak masuk di akal kita. Nggak masuk di akal. Kalau kita orang yang waras mungkin ya aneh ini perilaku menyimpang saya pikir. Iya. Artinya begini lah, coba kita pikirkan secara logis. Kalau memang itu untuk spend money, menghabiskan uang itu ya coba diberikan yang lebih bermanfaat. Daripada ngurusin boneka, betul, bayar babysitternya berapa sendiri, beli makanan. Ada yang sampai 7,5, 7 juta. Itu sampai babysitter. Itulah. Yang sebagian orang. Padahal orang kelaparan saya di sekitar kita banyak. Ya, orang yang kesusahan banyak. Kemudian dia bilang, oh justru ini untuk self healing. Self healing apa yang diharapkan dari seperti itu? Iya. Memang unik, tetapi memang ya aneh. Dan juga nih penting juga, poin penting dari sisi akidah itu, ruh manusia itu ya, ruh ya hewan atau apa, ketika dia sudah meninggal dunia, Allah cabut dalam keyakinan Islam, maka dia sudah pindah alam itu. Sudah selesai. Bukan alam dunia lagi. Iya. Dia sudah di alam barzakh gitu. Ya, alam barzakh. Iya. Ya. Alam barzakh itu ya alam dimensi yang berbeda lah. Kita dalam keyakinan Islam, kita tidak komentar keyakinan yang lain. Kalau keyakinan keyakinan lain bisa yakin ada reinkarnasi, arwah itu bisa kembali ke dunia lagi. Itu di luar cara kita memandang ya, cara orang Islam memandang. Dalam Islam itu ruh itu ketika sudah dicabut dari badannya, jasadnya ya, maka dia sudah sibuk tuh di alam barzakh itu. Kalau dia orang baik, ruhnya orang baik, maka ketika dia di alam barzakh, dia sibuk mendapatkan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada dia. Janji-janji Allah atas amal soleh yang dikerjakan selama di dunia. Dia akan kepikiran untuk mau kembali ke dunia. Ya, apalagi mau terkurung di dalam sebuah boneka itu. Ya, rugi dia itu kalau kembali ke dunia itu. Lebih enak di sana. Lebih enak kalau orang baik ya. Orang baik. Kalau dia ruh orang buruk yang mungkin dalam dunia banyak dosa-dosa, maka di alam barzakh itu sekarang lagi di blender sama malaikat itu. Ya, artinya disiksa lah ya. Karena akibat perbuatan dosa di dunia. Dan siksa mereka di sana tidak bisa ditahan, ditangguhkan hanya karena dia arwahnya ditarik dulu ke boneka. Iya, artinya ini di luar cara Islam memandang kehidupan lah. Makanya ini aneh gitu, ada ruh bisa dikurung dalam sebuah. Ruh ini juga, ya saya lihat ini jadi, saya khawatir ini jadi cuman hanya bisnis mata saja. Karena harganya gila-gilaan kan? Gila-gilaan, puluhan jutaan sampai belasan sampai puluhan ya. Ini justru kadang orang memanfaatkan orang-orang yang lemah iman ini dengan jadi pundi-pundi keuangan saja. Tapi ini kan kita melihat bahwa sebagaimana saya jelaskan tadi, arwah itu kalau sudah dicabut dari jasad, sudah selesai, dia punya alam lain lagi. Maksudnya sudah tidak memiliki campur tangan lagi di dunia ini. Nah, bagaimana kita melihat fenomena boneka yang ada yang menyanyi, ada yang mungkin mengeluarkan suara, bergerak sendiri, padahal kan ini benda mati. Jadi itu apa, Ustaz? Sebenarnya yang diisi itu bukan ruh kalau menurut saya itu ya. Karena yang bisa berperan seperti itu jin. Jin berarti Ustaz ya. Ya sebenarnya sebelum spirit dulu orang main jelangkung gerak sendiri, coba apa? Batuk kelapa, ada kayunya gerak-gerak. Yang gerak itu siapa itu? Ya jin. Jin itu. Ya itu sudah dibahas oleh para ulama-ulama yang ahli ruqyah lah ya. Termasuk Ustaz Faizar itu yang sudah bongkar itu. Itu jin itu yang gerakan itu. Dan memang jin itu bisa kerjasama sama manusia itu. Berarti sebenarnya sama Ustaz. Ini jelangkung dengan model yang seperti itu, mungkin relatif lebih kurus mungkin Ustaz. Ini boneka sebenarnya sama saja, cuman ini boneka lebih yang mirip manusia. Mirip manusia. Bodoh ya mungkin mahal. Kalau jelangkung kan lebih kearifan lokal kalau jelangkung. Ya karena kalau mungkin jelangkung kan mau digendong-gendong bawa ke mall itu kan nggak worth it, dia nggak keren. Nggak estetik lah. Nggak estetik. Tapi kalau boneka kan didesain dengan sebagaimana bayi umumnya. Mahal, beratnya sama, mungkin lebih keren lah ya. Tidak memalukan lah kalau dibawa ke mall gitu mungkin. Kalau orang bawa jelangkung ke mall kan orang justru aneh karena kuno tadi. Betul. Padahal sama sih substansinya. Intinya sama. Sama saja. Cuman ya intinya sama-sama diisi jin ya. Cuman objeknya saja yang berbeda saja. Maka dan ini juga penting nih. Saya ingin soroti bagian di garis bawah adalah tentang penamaan itu. Sehingga berubahnya sebuah nama untuk dipoles itu ya. Untuk dipoles sedemikian rupa sehingga orang memandangnya dengan cara yang berbeda, padahal nilainya sama. Contohnya apa? Pergeseran penamaan ini
efek sampingnya saya lihat besar. Dulu di era 90-an, 80-an itu, orang kalau mengomentari seorang, maaf ini ya, wanita yang menjual diri dengan sebutan apa? Maaf, ini mungkin disebut pelacur atau kalimat yang sejenis dengannya. Sehingga orang kemudian merasa malu dengan nama tersebut. Berjalan seiring waktu, penamaan terhadap orang yang menjual diri, itu perempuan yang menjual diri, berubah. Seakan-akan diperindah namanya, WTS. Diperhalus. Ya, wanita tunasusila. Ya, artinya mulai diperhalus, kata-kata yang sudah menjadi konotasinya negatif bergeser, lebih halus, lebih mudah diterima, sama mungkin dengan PSK, Ustaz. Nah, kan setelah itu PSK, setelah WTS, wanita tunasusila, baru jadi PSK. Tahap selanjutnya PSK, pekerja seks komersial. Jadi seakan-akan legal. Ini pekerjaan yang legal, pekerjaan yang mendatangkan keuangan dan legal. Jadi bahasanya makin hari makin orang jadi kemudian lupa konotasi negatif yang dulu 20 tahun 30 tahun yang lalu. Ketika kita menyebutkan kalimat pelacur, kemudian jijik, karena semua kalimat-kalimat kotor itu melekat dalam kata tersebut. Kemudian orang ganti namanya sehingga nilai keburukannya pun di masyarakat kemudian bergeser. Nah, saya sama seperti yang istilah-istilah seperti riba, Ustaz. Riba kemudian jadi bunga. Ya, atau mungkin homoseksual atau kemudian lesbian itu jadi LGBT. Nah, macam-macam lah. Termasuk ini nih, spirit doll. Padahal orang dulu sudah sebut jelangkung, jenglot, atau hal-hal yang buruk ya. Hal-hal yang buruk itu sudah mistis, segala macam mitos. Pasti unsur takhayul, kurafat, syirik, musyrik udah melekat dalam kata-kata tersebut. Tapi kemudian beriring jalan waktu ada spirit doll. Oh, ini beda ini. Seakan-akan beda. Padahal substansinya sama. Ini jadi perubahan makna itu kemudian berimplikasi pada pergeseran nilai pada suatu objek yang kita nilai tersebut. Dan saya lihat itu seperti itu. Di masyarakat kita salah, ini beda kok, padahal sama. Nilai. Betul. Baik. Lah, terakhir bagaimana sebagai penutup, Ustaz, closing antum, pesan yang mungkin disampaikan dari perbincangan kita ini? Mungkin, fadhal. Ya, saya mengingat sebuah hadis Nabi SAW. Ya. Ada Nabi SAW pernah bersabda, kalau tidak salah dalam riwayat Imam Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman, beliau mengutipkan sebuah hadis Nabi SAW tentang bagaimana menyikapi banyak fenomena di akhir zaman ini. Ya. Nabi SAW bersabda itu, wada' amrul awam, ya, alaika nafsak wada' amrul awam. Jagalah dirimu dan keluargamu. Ya, maksudnya ini juga relevan dengan berkelindan dengan ayat dalam surah At-Tahrim ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Karena sekarang kita hidup di zaman yang serba edan itu. Di mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, zaman yang dimana kebakhilan itu, gaya hidup yang rusak sudah terjadi di mana-mana. Hawa nafsu dipertontonkan, kebejatan dipertontonkan. Orang-orang buruk dulu tuh sembunyi-sembunyi kalau maksiat kan? Sekarang terang-terangan. Karena sungguh dengan teknologi mereka manfaatkan. Orang bisa menebarkan pengaruh-pengaruh buruk lewat media sosial. Bahkan dalam satu hadis, ada yang di akhir zaman nanti, saking buruknya zaman, orang yang berzina di pinggir jalan itu, orang yang paling baik di antara mereka adalah orang yang kalau melihat perzinahan di tengah jalan disuruh bilang, di pinggir, jangan di tengah jalan, nanti ditabrak mobil. Hanya sebatas itu. Saking rusaknya zaman. Ini kita kira ini sudah menuju ke sana itu. Orang sekarang dengan mudah lah melakukan itu. Maka kata Nabi SAW itu, wada amrul awam, hindari perkara-perkara yang banyak digandrungi orang banyak itu. Ya, karena hari ini karena suasana tatanan sosial kita sudah mulai rusak, di mana nilai-nilai agama itu mulai redup, dijauhi, dan orang-orang banyak tidak paham dengan itu. Sehingga mayoritas manusia ini kemudian tidak menjadikan nilai-nilai tersebut sebagai pegangan hidup. Efek sampingnya Efek sampingnya adalah hal-hal yang buruk tadi justru dianggap baik. Sehingga orang pun tidak mampu menilai nilai baik dan buruk suatu perbuatan secara objektif berdasarkan nilai-nilai keislaman. Sehingga ketika keburukan itu viral atau menjadi sesuatu yang fenomenal, justru orang mengaminkan dengan cepat, latah. Maka pesan Nabi kepada kita relevan. Wada amrul awam, jauhi perkara-perkara yang digandrungi manusia secara umum. Karena hampir sesuatu yang digandrungi manusia secara umum itu pasti perkara yang buruk. Oh begitu. Kenapa? Berangkat dari asumsi tadi, Berangkat dari fakta masyarakat secara umum sudah jauh dari nilai keislaman dan mereka tidak paham jahil terhadap urusan agamanya, sehingga dalam menilai kehidupan ini tidak berangkat dari prinsip-prinsip nilai keislaman. Sehingga hal-hal buruk itu mudah kemudian membesar, viral, fenomenal. Baik. Maka artinya jauhilah perkara-perkara yang banyak kemudian hari ini digandrungi manusia.
Maka dalam hadis yang riwayat kata Nabi SAW, ilzam baitak wamsik alaika lisanak. Ya. Kata Nabi SAW, udahlah banyak-banyak di rumah saja daripada keluar-keluar. Kalau memang kita tidak punya keperluan ataupun juga tidak punya kemampuan untuk membentengi diri kita, lazimi rumah saja. Jadi lebih aman, kemudian tahan lisan dari berbicara sesuatu yang kita tidak ketahui ilmunya sebelum kita bertanya kepada ahlinya. Baik. Jadi ini pesan penting yang hari ini ya, anak-anak kita, remaja-remaja kita dan kaum muslimin yang banyak latah kemudian untuk ikut-ikutan. Maka harus hati-hati. Maka pesan saya juga kepada setiap orang tua dimanapun berada, jaga keluarga kita dan anak-anak kita dari pengaruh-pengaruh yang buruk yang terjadi di masyarakat secara umum hari ini. Insya Allah semoga Allah juga memberikan penjagaan kepada kita semua dan semoga juga jangan lupa berdoa itu ya. Tentu ini ya berdoa kepada Allah, memohon keselamatan baik dalam urusan dunia maupun akhirat kita. Baik pemirsa, pendengar podcast Khodimul Ummah dimanapun berada, alhamdulillah kita sudah bincang-bincang bersama Ustaz Fajar mengenai spirit doll atau boneka arwah. Ya itulah tadi hasil bincang-bincang kami. Mudah-mudahan ini membawa pencerahan bagi kita semua. Bagaimana seharusnya kita bersikap dengan atas fenomena yang terjadi saat ini. Utamanya adalah boneka arwah tersebut. Jadi jangan sampai hanya karena kita mau mengikuti tren, kemudian ada yang terancam, yaitu keimanan kita. Baik, mungkin demikian Ustaz bincang kita. Jazakumullahu khairan. Wa iyyakum. Mudah-mudahan kita senantiasa sehat, kemudian kita dimudahkan oleh Allah untuk senantiasa memberi manfaat kepada sesama kita. Baik Ustaz, demikian. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.